Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Saskia Pitasari. Saya dari kelas 2B34, NPM saya 1805030124. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Quality Media. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah etika guru, yaitu dengan materi kesalahan guru dalam mengajar serta solusinya. Jadi, kesalahan guru dalam mengajar ada 7. Yang pertama, tidak adanya persiapan ketika mengajar. Seharusnya, sebagai pendidik, selalu mempersiapkan segala hal sebelum mengajar, mulai dari RPP, perangkat atau media pembelajaran, sampai bahan-bahan evaluasi materi. Seharusnya sebagai pendidik harus selalu ingat bahwa mengajar tanpa persiapan itu merupakan tindakan yang sangat merugikan perkembangan siswanya. Jadi solusinya adalah buatlah persiapan yang matang sebelum teman-teman pendidik mengajar di kelas. Seorang guru dalam merancang pembelajaran juga harus semakin terampil dalam mengelola kelas sesuai dengan karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan materi yang akan diajarkan. Ingat bahwa dalam proses pembelajaran tidak ada pembelajaran yang berhasil tanpa persiapan yang benar. Yang kedua, memaksa peserta didik harus bisa memahami materi yang diajarkan. Ingat bahwa setiap peserta didik memiliki keahlian yang berbeda-beda dalam menguasai pembelajaran. Untuk itu, sebagai pendidik, sangat perlu memberikan motivasi dan inspirasi kepada peserta didik untuk memperdalam pembelajaran yang dikuasai dan disukai. Jika kita memaksa, kemungkinan besar kemampuan peserta didik hanya berada di tengah-tengah tanpa keahlian pastinya. Selanjutnya, kesalahan yang ketiga, merasa diri paling pintar saat di kelas. Pendidik harus menjadi pembelajar yang terus menyesuaikan ilmu pengetahuan dimiliki dengan perkembangannya yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, bahwa guru harus menjadi pelajar sepanjang hayat. Tipsnya adalah kita bisa menyesuaikan jadwal rutin beberapa buku yang harus dibaca dalam suatu hari atau satu minggu untuk menambah wawasan kita. Selain itu, kita juga harus sering melakukan penelitian atau menulis sebuah artikel agar kita bisa lebih banyak mengamati dan menganalisis kejadian-kejadian di sekitar serta rajin mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada pada siswa kita. Yang keempat, permasalahannya itu tidak peka dengan perilaku peserta didik yang membanggakan ketika sedang mengajar. Yang kelima, mengabaikan perbedaan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki perbedaan yang unik, serta memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan perhatian yang berbeda-beda. Latar belakang keluarga, latar belakang sosial ekonomi, dan lingkungan membuat peserta didik berbeda dalam aktivitas, kreatif, intelijensi, dan kompetensinya. Dalam hal ini, kita sebagai peserta pendidik juga harus memahami ciri-ciri peserta didik yang harus dikembangkan dan yang harus diarahkan kembali. Yang keenam, memperlakukan peserta didik secara tidak adil. Ketidakadilan dalam proses pembelajaran akan memunculkan persaingan yang tidak sehat pada peserta didik. Di sisi lain, sebagai peserta didik mungkin bersemangat dalam belajarnya, tapi di sisi lain pula ada peserta didik yang merasa tersisihkan. Selanjutnya, yang ketujuh adalah tidak sadar memberikan contoh tindakan yang kurang tepat pada peserta didik. Jangan pernah melakukan tindakan yang kurang tepat pada peserta didik, seperti mengeluarkan kata kotor, kasar, menghina peserta didik di depan kelas, memerintahkan pada sesuatu yang tidak dilakukan oleh kita sendiri, sering terlambat masuk ke kelas, merokok, dan sebagainya. Wibawa kita sebagai seorang guru akan hilang di mata peserta didik, dan hal tersebut cukup menyulitkan kita ketika mengajar di dalam kelas. Baik, sekian yang saya sampaikan hari ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.